ini terjadinya sebelum kenabian. Artinya Nabi mantu besanan dengan Abu Lahab itu sebelum beliau diangkat menjadi Rasul, sebelum diangkat menjadi Nabi. Maka belum ada hukum itu. Nah kemudian Ruqayyah itu menikah dengan Utaibah, sedangkan Ummi Kulsum menikah dengan Utbah, dan dua-duanya adalah anaknya Abu Lahab. Kemudian ketika turun surat Al-Lahab, tabbat yada abi lahabi wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran dzata lahab, wa imra'atuhu hammalatal hatab, fi jidiha hablum min masad. Surat Al-Lahab ini berisi celaan untuk Abu Lahab dan istrinya yang selalu mengganggu Nabi. Setelah turun surat Al-Lahab ini, marahlah dia sama Rasul. Bahkan dia itu, istrinya itu membawa batu nyari Rasulullah mau dikamplengke. Ketika itu Nabi sedang duduk dengan Abu Bakar. Kemudian Ummu Jamil bertanya, aina sahibuka ya Abu Bakrin? Mana sahabatmu itu wahai Abu Bakar? Abu Bakar bingung. Padahal Rasulullah di sampingnya. Rasulullah di sampingnya. Setelah dia pergi, Abu Bakar tanya sama Nabi, ya Rasul, tidakkah engkau melihat dia? Oh iya, saya lihat dia, cuman dia enggak lihat saya. Karena Allah mengambil penglihatannya dariku. Enggak lihat. Kemudian sikap yang dilakukan oleh Abu Lahab dan istrinya setelah turun surat Al-Lahab adalah menyuruh kedua anaknya untuk menceraikan kedua putri Rasulullah SAW. Dan zaman dulu itu, zaman jahiliyah dulu itu, menghinakan suatu keluarga, suatu kabilah itu adalah dengan menceraikan wanitanya, dengan menceraikan perempuan dari kabilah tersebut. Itu sebuah penghinaan. Maka Abu Lahab itu ingin menghinakan Rasulullah dengan cara menceraikan anaknya Nabi, yaitu menantunya Abu Lahab. Dan ketika ditinggalkan, kedua putri Nabi ini masih dalam keadaan belum pernah digauli oleh anaknya Abu Lahab. Dan memang tradisinya orang Arab dulu, misalnya menikah di usia 7 tahun, itu enggak langsung hidup serumah, statusnya sudah menikah, tapi nanti hidup serumah berkumpul itu di usia tertentu, di usia 10 atau di usia 9 atau bahkan lebih daripada itu. Sebagaimana Aisyah radhiyallahu taala anha ketika menikah dengan Rasulullah tidak langsung hidup serumah atau tidak digauli. Kemudian barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, awadahullahu khairan minhu, maka Allah akan menggantikan dengan yang lebih baik dari apa yang dia tinggalkan. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan jodoh kepada Ruqayyah, yaitu orang soleh yang bernama Utsman bin Affan. Maka Utsman itu adalah menantunya Rasulullah SAW, dan pernikahan Utsman dengan Ruqayyah memiliki anak yang bernama Abdullah, usianya adalah 6 tahun ketika meninggal. Dan Ruqayyah ini meninggalnya usia 21 tahun, yaitu pada tahun kedua Hijriyah. Wal kullu fi hayatihi dzakul himam wa ba'dahu Fatimatun binisfi am. Dan semuanya itu meninggalnya sebelum Nabi, kecuali Fatimah. Nabi punya anak 7, yang 6 itu meninggal duluan. Rasulullah menangi meninggalnya. Hanya Fatimah saja. Tahun kedua Hijriyah bulan Ramadan, Rasulullah pergi ke Badar. Rasulullah pergi ke Badar, dan kemudian terjadi perang Badar di situ. Pas Nabi berangkat, Nabi memerintahkan Utsman untuk tetap tinggal di Madinah merawat istrinya. Merawat istrinya. Kemudian Nabi berangkat ke Badar. Setelah Nabi pulang atau pas Nabi pulang, Utsman itu baru saja selesai memakamkan istrinya. Jadi Rasulullah tidak menangi. Rasulullah tidak menangi, dan betapa sedihnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan
Utsman itu meskipun dia tidak ikut di perang Badar, oleh Nabi dihitung sebagai peserta, dihitung sebagai orang yang ikut di perang Badar. Kenapa? Karena dia tertahan oleh uzur. Maka barang siapa yang bisa melakukan suatu amalan, atau barang siapa yang lupa zikirnya, wiridnya, padahal biasanya dia ingat, maka dia ini tetap dianggap orang yang zikir, yang wirid, atau orang yang biasa melakukan perbuatan sunnah, suatu kebaikan, istiqomah dia melakukannya. Kemudian di suatu ketika dia tidak melakukannya karena ada uzur, maka dia tetap mendapatkan pahala itu. Seperti orang yang rutin jamaah, sholat jamaah ke masjid, sholat 5 waktu, hampir-hampir tidak pernah gotang sama sekali. Kemudian suatu ketika dia sakit sehingga dia tidak bisa datang ke masjid. Ini karena uzur. Meskipun dia sholatnya di rumah, pahalanya dia sholat di masjid. Kenapa? Istiqomah. Karena dia membiasakan kebaikan itu. Seperti orang yang puasa Senin Kamis, kemudian dia sakit sehingga nggak puasa sunnah Senin, maka meskipun dia nggak puasa, dia dapat keutamaan pahala berpuasa di hari Senin, puasa sunnah. Kenapa? Karena biasanya dia melakukan. Dan Nabi juga pernah menyampaikan, inna bil madinati la rijalan, sesungguhnya di Madinah ada orang-orang, masirtum masiran wala qata'tum wadiyan illa syarakukum fil ajr. Kata Nabi, sesungguhnya di Madinah ada orang-orang yang tidaklah kalian menempuh jalan, melewati lembah, mendaki gunung, melainkan mereka bersama dengan kalian dalam hal pahala. Loh, kok bisa ya Rasul? Kita yang lelah-lelah, kita yang capek-capek, kepanasan, kita dapat pahala, oke lah. Dan mereka kok di Madinah nggak ikut ngapa-ngapain, kok dapat pahala? Kata Nabi SAW, habasahumul uzru, mereka tertahan oleh uzur. Kemudian yang ketiga, yang keempat berarti Qasim, Zainab, Ruqayyah, Ummi Kulsum. Ummi Kulsum binti Rasulullah SAW. Ummi Kulsum setelah saudarinya yang bernama Ruqayyah meninggal, maka dia dinikah oleh Utsman. Dan pernikahan Utsman dengan Ruqayyah itu atas perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diperintahkan oleh Allah untuk menikahkan Utsman dengan Ummi Kulsum. Dan Ummi Kulsum dulunya adalah istri dari Utbah bin Abi Lahab dan dinikahi oleh Utsman pada tahun ke-3 Hijriah. Tahun kedua Mbak Yunya meninggal. Tahun ketiga dia dinikahi oleh Utsman, dan Ummi Kulsum dengan Utsman tidak memiliki keturunan. Tidak ada keturunan, dan Ummi Kulsum ini wafatnya tahun ke-9. Tahun ke-9 Hijriah, dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sendiri yang mengimami sholat jenazahnya. Diimami sendiri oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam, dan tentu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sangat bersedih karena satu persatu putra dan putri beliau meninggal. Dan ketika Ummi Kulsum ini meninggal, setelah Ummi Kulsum meninggal, Nabi berkata, "Lau kana indi salisatun la zawwajtuha Utsman radhiyallahu anhu." Seandainya aku masih punya putri, punya anak gadis lagi, pasti akan aku nikahkan dengan Utsman. Itu saking baiknya Utsman, sampai Nabi tidak ingin kehilangan seorang menantu seperti Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Kemudian yang berikutnya adalah Fatimah. Fatimah ini dilahirkan pada tahun renovasi. Ketika disebutkan tahun renovasi, itu maksudnya renovasi Ka'bah. Tahun renovasi Ka'bah yaitu 5 tahun sebelum kenabian, alias ketika Rasulullah usianya 35 tahun. Ketika usia Nabi 35 tahun, terjadi banjir di Mekah. Jadi Masjidil Haram itu kalau ke Ka'bah itu kan di bawah kan. Makanya begitu kita masuk Masjidil Haram, kita mau tawaf, itu kan turun ke bawah. Sejak dulu Mekah itu lembah, Ka'bah itu di lembah, makanya
Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in itu. Ya Allah, sesungguhnya aku menempatkan sebagian keturunanku di lembah ini, wadin, yang enggak ada tanamannya. Terjadi banjir menggenangi Ka'bah, kemudian dikhawatirkan Ka'bah ini kan roboh. Maka orang-orang Quraisy itu berpikir untuk merenovasi Ka'bah, menghancurkan Ka'bah, dibruke, kemudian dibangun kembali. Tetapi tidak ada yang berani merobohkan Ka'bah. Kenapa? Wedi kualat omahe Gusti Allah kok. Arep dibrukno. Sampai ada satu orang namanya Al-Walid bin Mughirah. Walid bin Mughirah ini tokoh Quraisy. Walid bin Mughirah ini pernah paklike Abu Jahal. Abu Jahal yang ngono, ini paklike. Sama-sama dari Bani Makhzum. Maka dia mengatakan ana abda'ukum fil hadmi. Saya yang akan memulai menghancurkan. Kemudian dia pakai tangga menghancurkan dari bagian atas dulu, dan dia mengatakan, ya Allah, kami tidak sedang melenceng, kami tidak menginginkan kecuali kebaikan, kami tidak menginginkan kecuali kebaikan. Orang-orang Quraisy mengatakan begini, saya dinteni saya, nek sesuk Walid bin Mughirah saya urip, kita lanjutkan, tapi nek ternyata dia mati, nggak jadi direnovasi, nggak jadi dibruke gitu. Kemudian keesokan harinya Walid bin Mughirah ini seger kewarasan, nggak apa-apa, maka renovasi itu dilanjutkan. Ka'bahnya dibongkar, kemudian mereka membagi pekerjaan. Setiap kabilah, kamu tugasnya ini, kamu tugasnya ini, kamu tugasnya ini. Dan disyaratkan harta yang digunakan untuk membangun Ka'bah itu harus harta halal. Duit-duit sing yaknah ra entuk we. Itu orang jahiliyah loh. Orang jahiliyah iki wis mudeng. Nek bangun masjid iki ra entuk duit korupsi. Gitu. Membangun rumah Allah itu harus 100% halal dan thayyib. Dan itu dijalankan oleh orang-orang Arab jahiliyah dulu. Maka tidak boleh hasil judi, tidak boleh hasil penjualan khamr, mahar pelacuran, menipu dan seterusnya. Nah, kemudian dia sepakat mereka dengan tugasnya masing-masing, dan hartanya harus harta yang halal. Dan ternyata karena syaratnya harus harta halal, akhirnya pembangunan Ka'bah ini kurang dana. Kurang dana. Sehingga Ka'bah yang mestinya itu bentuknya rodok memanjang, kemudian di sini ada setengah lingkaran, ya kan? Akhirnya dipapras. Jadi ini kotak seperti ini. Oh, kotak. Tapi di sini masih ada garis yang setengah lingkaran ini. Nah, dulunya ini bagian Ka'bah setengah lingkaran ini. Tapi karena dananya kurang, pembangunannya hanya sampai sini. Yang bagian sini itu cukup dikasih pondasi saja. Makanya nek jenengan umroh kok iso mlebu ning gone Hijr Ismail setengah lingkaran iki, terus engko jenengan cerita, aku alhamdulillah iso mlebu Ka'bah. Jenengan ora goro. Kenapa? Karena setengah lingkaran itu bagian dari Ka'bah. Jadi masuk ke Hijr Ismail iki padha karo mlebu ning jerone Ka'bah. Ngoten. Akhirnya karena kurang dana ditugel, dipotong sampai situ, yang setengah lingkaran hanya dikasih pondasinya saja. Saking kurangnya duit halal zaman itu. Dan mereka sudah mudeng kalau bangun rumah Allah itu harus dari yang halal. Setelah pembangunan selesai, ada permasalahan baru, yaitu siapa yang paling berhak untuk mengembalikan Hajar Aswad di tempatnya. Katakanlah Hajar Aswad di sudut sini, ini sudah dibangun, pas dipugar, pas dibongkar itu kan Hajar Aswadnya diambil. Maka siapa yang mengembalikan ke sudut sini, sudut rukun Hajar Aswad itu? Setiap kabilah itu rebutan dia, rebutan untuk membawa Hajar Aswad kemudian ditaruh, itu rebutan.
sampai berhari-hari itu ketegangan itu terjadi hingga ada salah seorang tokoh Quraisy namanya Abu Umayyah bin Al-Mughirah Al-Makhzumi. Dia mengusulkan begini saja, untuk mengatasi permasalahan ini maka kita jadikan sebagai penengah di antara kita, hakim di antara kita adalah orang yang datang ke sini, yang masuk ke sini melalui pintu sofa. Melalui pintu sofa. Kan enggak tahu ini, kayak orang kayak gambling kan, pokoknya sapa wae lah engko. Sing mlebu lewat situ, lewat pintu sofa, maka dia menjadi penengah, pengadil di antara kita. Dan Allah Subhanahu wa taala menghendaki yang masuk adalah Rasulullah. Apa kata mereka? Hadzal amin qad radina bihi hadza Muhammad. Nah ini sih semuanya ridho. Karena dia orang yang dapat dipercaya. Kami semuanya rela, kami semua ridho, dia menjadi pengadil di antara kami. Nah kemudian apa? Mereka, tokoh-tokoh Quraisy itu kemudian ketika Nabi masuk, maka Nabi diomongi, Muhammad, kami sudah sepakat bahwa orang yang masuk ke sini pertama kali dari pintu sofa, maka kita jadikan dia sebagai pengadil dalam urusan ini. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, halumma ilayya sauban, berikan sorban kepadaku. Sorban itu digelar. Hajar Aswad diambil oleh Nabi, ditaruh di tengah-tengah sorban. Kemudian Nabi panggil ketua kabilah itu, mendekatlah semuanya, kemudian peganglah, katakanlah meja ini sorbannya, peganglah pinggirnya sorban, semuanya muter, perwakilan kabilah itu ikut megang sorban, dan di tengah sorban ada Hajar Aswad, dibawa sampai ke sudut sini. Ketika sudah sampai di bawah lubangnya itu, kemudian diambil sendiri oleh Nabi, kemudian dipasang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan kemuliaan di tengah-tengah masyarakatnya sebagai bentuk persiapan beliau itu akan menjadi Nabi dan Rasul. Setelah peristiwa ini Nabi pulang, tidak berselang lama Fatimah lahir. Maka Fatimah itu lahirnya pada tahun renovasi Ka'bah, yaitu 5 tahun sebelum Nabi diangkat menjadi Rasul. Kemudian kisah tentang pernikahannya Fatimah dengan Ali. Ali itu diomongi oleh salah satu budak perempuannya atau mantan budaknya bahwa Fatimah itu akan dilamar orang. Dan gageo kamu saja yang melamar, pasti nanti diterima sama Rasulullah. Kemudian Ali ini datang sowan kepada Nabi untuk nembung Fatimah. Tapi ketika sampai di hadapan Rasul iki apa sing arep diomongke iki ilang. Itu wis latihan sik sadurunge ketemu calon mertua, kaping setunggal kula silaturahim, kaping kalih ngeten, kaping 3 kula bermaksud ingin melamar putrine panjenengan. Wis diapalke, tapi bareng wis tekan TKP ilang kuwi apalane ya, ilang mergo minder, mergo grogi. Nabi sallallahu alaihi wasallam tahu, dan Nabi kemudian bertanya, ketika dia diam nggak bisa ngomong, Nabi bertanya, apakah kamu datang ke sini untuk melamar Fatimah? Maka kata Ali, oh nggih, maka tinggal muni nggih gampang, ya kan? Tinggal muni, na'am, nggih ya Rasul. Maka ditanya oleh Nabi, kamu punya mahar apa? Kata Ali, saya nggak punya apa-apa. Kata Nabi, wa aina dir'ul lati sallahtukaha. Terus di mana baju perang yang dulu aku berikan kepadamu? Kemudian kata Ali, oh kalau itu masih ada. Kata Nabi, ya sudah, kamu antarkan saja itu baju perang pada Fatimah sebagai mahar, begitu. Dan nilai dari baju perang itu 400 dirham. 400 dirham itu mahal. Kalau dulu 1 dirham itu 10%-nya dinar. Sedangkan dinar ini katakanlah gampang, 3 juta, berarti kan 300. 300.000 ping 400, ya kan? Sudah banyak itu. Kemudian ada orang kadang-kadang begini, aku ya pengen anak wedokku dilamar wong, iki mahar iki padha anake Rasulullah. Berapa? 400 dirham. Tapi dia lupa
Mbak 400 dirham itu asline sing ngeki Rasulullah. Makanya mantune nek diomongi ngene le. Aku iki pengen anakku iki nek dilamar wong, dinikah wong, mahare iki kaya putrine Rasulullah. Lah pinten, Pak? 400 dirham. Wah, berat iki. Nah, mantune kudune pinter. Tapi niku kan sing maringi Rasulullah, calon mertua. Nek jenengan aja ngoten nggih mboten napa-napa, kan? Masya Allah, sebaik-baik manusia adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang tidak pernah menyusahkan orang. Rasulullah itu orangnya gampangan. Orang kalau punya urusan sama Rasulullah itu gampangan. Nabi itu gampangan. Jadi orang itu ojo dadi wong sing angel. Ojo dadi wong sing angel urusan karo orang. Lu ya apik ngalah. Di hari kedua Ramadan, 2 Ramadan itu anak saya naik sepeda, usianya kan belum 12 tahun, sepeda ontel. Kemudian ya mungkin dia yang salah, diserempet sama mobil, nangis dia sampai ketakutan karena orangnya marah-marah katanya. Loh, bocah itu ditinggal di TKP. Terus orangnya datang ke rumah minta ganti. Mobilnya sing minta ganti. Wah, kok lucu men, ya Allah. Pas saya belum pulang, ketemu sama umiknya, ya sudah. Oh, intinya gitu toh. Kemudian saya hubungi orangnya, saya nggak mau ribut, nggak mau ribut. Ya sudah, ben apa namanya? Dia nggak WA terus. Ya sudah, jenengan bawa ke bengkel fulan, nanti saya yang nanggung. Sudah selesai itu. Dan memang sudah selesai, nggak ada apa-apa. Daripada poso-poso ribut, kue sing salah, harusnya kamu yang Maka kalau kita itu punya urusan sebisa mungkin gampang mawon lah. Gampang itu maksudnya gini, bukan ngenteng ya gampang gitu, tapi memudahkan urusan orang lain. Kesenggol sithik apa meneh ning dalan misale nggih ya ora tatu ora apa-apa ya sudah enggak apa-apa paling ndandake 100 200 300 duit kan ngoten daripada ribut. Insyaallah urusan kita yang lain itu dimudahkan sama Allah. Dimudahkan sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian kehidupan rumah tangga Fatimah dengan Ali. Memang sejarah tentang Fatimah itu paling panjang di antara putri-putri Nabi yang lain. Pernah satu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang ke rumah Fatimah. Kemudian Nabi bertanya, di mana suamimu? Kemudian Fatimah menjawab, terjadi suatu permasalahan. Ada sesuatu antara aku dengan dia. Kemudian dia marah padaku, kemudian dia keluar. Dia keluar. Ini pelajaran penting. Kehidupan rumah tangga, nek suami istri kok umpomo berantem, ribut. Terus ana sing minggat, ana sing lunga meninggalkan rumah. Yang meninggalkan rumah itu yang laki-laki, jangan yang perempuan. Iya toh? Yang laki-laki. Niki Ali kali Fatimah, niku ada permasalahan, berantem lah cara gampang. Sing minggat niku Ali. Sing minggat bukan perempuan, tukarane tengah wengi terus minggat arep ning ndi sing wedokan bahaya kan. Sing minggat sing lanang kudu ngerti. Kudu ngerteni. Sing lunga iki sing lanang. Nah, terus Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata pada salah seorang sahabat, coba goleki Ali. Dikon goleki. Kemudian dicari, akhirnya ketemu. Ketemu ya Rasul, di mana? Dia sedang tidur di masjid. Jadi minggat itu ora ado-ado minggate ning masjid. Nek ribut karo bojone minggat terus minggate lunga karaoke, kira dadi apa? Ketemune karo sapa ning karaoke. Naudzubillah kan? Wah. Sing ning karaoke luwih ayu ketimbang sing ning omah kan? Naudzubillah. Maka minggate ning masjid. Tapi engko terus nek ana wong turu ning masjid mesti bar padu karo bojone iki.
ditinggal tidur sama Ali. Karena Nabi punya hajat sama dia. Kemudian diparani oleh Nabi SAW ketika Ali bangun, di pipinya itu masih ada bekas debunya, tanah gitu. Karena masjidnya nggak seperti kita hari ini yang ada karpetnya, tapi itu kerikil kecil. Kemudian Nabi mengatakan, "Kum ya Aba Turab." Bangunlah wahai Abu Turab. Turab itu tanah, bapak tanah. Kemudian Fatimah ini ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelang wafatnya, Fatimah ikut menunggui. Dan Nabi itu ketika sudah dalam keadaan sakaratul maut, detik-detik akhir itu, Nabi memanggil Fatimah dan Nabi berbisik. Nabi berbisik di telinganya Fatimah. Kemudian Fatimah itu menangis, atau Fatimah tersenyum bahagia. Kemudian dibisikan yang kedua, Fatimah menangis jadi-jadinya. Karena dibisikan yang pertama itu Nabi mengatakan kepada Fatimah bahwa engkau diangkat oleh Allah menjadi penghulu atau menjadi pemimpin wanita ahli surga. Wanita ahli surga. Dia bahagia, senang. Kemudian dibisikin lagi, dia nangis karena Nabi mengatakan sesungguhnya aku akan meninggal sekarang. Maka Fatimah menangis sejadi-jadinya. Dan tinggal tersisa Fatimah saja. Ketika Nabi wafat itu tinggal Fatimah saja yang masih hidup. Dan Nabi mengatakan, kamu laminar rijali katsir walam yakmul minan nisa illa arba. Kalau dari kalangan laki-laki yang sempurna itu banyak, para nabi. Dan dari kalangan perempuan tidak ada yang sempurna kecuali 4. 4 itu yang pertama adalah Asia binti Muzahim imra'atu Fir'aun, yaitu Asia istrinya Fir'aun, itu wanita sempurna. Tapi kenapa wanita sempurna itu duwe bojo wong sing gadoloco? Enggak cuma gadoloco. Manusia dengan puncak kedurhakaan tertinggi itu Fir'aun. Mergo nek pol-pole menungso zaman saiki apa zaman biyen, ngaku dadi nabi. Nek Fir'aun ngaku jadi Tuhan. Ngakune jadi Tuhan gitu loh. Dan orang yang punya suami paling durhaka sak ngalam dunia itu ternyata dia adalah wanita yang sempurna. Pertanyaannya, kok gelem dibojo karo Fir'aun gitu loh. Karena Asia ini bersama dengan keluarganya itu diancam oleh Fir'aun. Kalau Asia nggak mau jadi istrinya, maka seluruh keluarganya dibunuh semuanya, habis nanti. Akhirnya dia mau, makanya apa? Dia dilindungi sama Allah. Dan dia berdoa kepada Allah, ya Allah bangunkanlah rumah untukku di sisimu di surga. Dan selamatkanlah aku dari Fir'aun dan perbuatannya, dan selamatkanlah aku dari orang-orang yang zalim. Maka dia dijamin surga oleh Allah dan dia dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ngeten, Fir'aun itu nek ingin menggauli istrinya, itu ngertine dik sing digauli itu istrinya. Makanya Asia kan tidak hamil kan, karena nggak sejatinya nggak pernah digauli oleh Fir'aun. Pas dia menggauli Asia, ngerti nih sing digauli kuwi adalah Asia, padahal kuwi yo mbok wedhus, mbok kethek, mbok apa. Ah itu dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka Asia ini Masya Allah karena kesabarannya, karena bersihnya hatinya, dan dia berlindung kepada Allah, diselamatkan oleh Allah. Kemudian Maryam binti Imran, Ummu Isa, ibunya Nabi Isa. Dia menjadi wanita yang sempurna kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan dia ini perawan suci karena dia tidak pernah disentuh oleh manusia, dan dia tinggalnya di mihrabnya. Karena dulu ibunya ketika hamil bernazar, anakku ini
yang dalam kandunganku ini akan aku jadikan sebagai pengabdi di rumahmu ya Allah. Maka dia kaget ketika yang dilahir inni wada'tuha unsa wallahu a'lamu bima wada'at wa laisa dzakaru kal unsa. Ya Allah, kok lahirnya wedok padahal kan dijadikan pengabdi di masjid. Lah kok wedok itu maksudnya. Maka dia di dalam mihrabnya, dan ketika malaikat itu mengabarkan kepada ibunda Nabi Isa, yaitu Maryam, bahwa dia akan memiliki anak, maka dia bertanya, qalat anna yakunu li hulamun wa lam yamsasni bashar wa lam aku baghiyah. Bagaimana mungkin aku bisa punya anak padahal aku tidak pernah disentuh oleh manusia dan tidak pernah aku berbuat zina. Apa kata malaikat? Ancen ngono dawuhe Allah. Jadi wis orang hamil itu entah umurnya berapa, usianya berapa, itu nggak pakai logika. Khadijah itu menikah dengan Rasulullah usianya 40 tahun. Tapi ternyata pernikahan di usia 40 tahun masih menghasilkan 6 anak. Ini kan nggak masuk akal. Secara medis nggak masuk akal. Begitu juga dengan Maryam, nggak masuk akal. Bagaimana mungkin orang itu bisa punya anak sedangkan dia nggak punya suami? Kalau Allah itu berkehendak, maka bisa saja terjadi. Bisa saja terjadi. Maka kalau ada orang yang menikah belum punya anak, jangan khawatir. Maryam yang nggak punya suami saja bisa punya anak, apalagi jenengan yang punya bojo. Itu lebih gampang bagi Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah Khadijah, wanita yang sempurna itu. Dan Khadijah juga dijamin surga karena malaikat menyampaikan salam dari Allah dan juga dariku, kata malaikat, untuk Khadijah radhiyallahu taala anha. Kemudian Fatimah radhiyallahu Khadijah yang sempurna, kemudian Fatimah. Kemudian yang ke-6 putra Nabi yang namanya Abdullah. Abdullah dilahirkan setelah kenabian dan nama lainnya adalah At-Thayyib atau At-Thahir. Yang terakhir adalah Ibrahim. Ibrahim ini lahirnya tahun 8 Hijriah setelah Zainab meninggal. Dan betapa bahagianya Nabi ketika putra-putri beliau meninggal, kemudian di masa tua beliau, kira-kira usia Nabi 60 mungkin, punya anak bayi laki-laki. Itu bahagianya luar biasa, kebahagiaan tersendiri. Tetapi kebahagiaan itu tidak lama karena Ibrahim itu usianya hanya 17 bulan. Hanya 17 bulan sebelum akhirnya meninggal. Dan Nabi mengatakan, innal aina tadma wa innal qalba la yahzan wa inna bi firaqika ya Ibrahim la mahzunun. Sesungguhnya mata ini menangis, hati ini bersedih. Wala naqulu illa ma yurdi rabbana, dan kami tidak akan mengatakan kecuali apa yang diridhoi oleh Rabb kami. Dan sesungguhnya kami berpisah denganmu wahai Ibrahim, sangatlah kami bersedih. Hari di mana Ibrahim itu meninggal terjadi gerhana matahari, maka bumi gelap. Sehingga orang-orang Madinah mengatakan bahwa ini tidak terjadi gerhana melainkan karena Ibrahim itu meninggal. Berita itu sampai pada Rasulullah, kemudian Rasulullah berpidato, inna syamsa wal qamar ayatan min ayatillah. Matahari dan rembulan adalah dua tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka jika tidak terjadi gerhana pada keduanya, tidak terjadi gerhana pada matahari dan rembulan karena meninggalnya seseorang atau karena hidupnya seseorang. Jika kalian melihatnya, maka segeralah mengingat Allah dan segeralah melakukan sholat, yaitu sholat gerhana. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin Allahumma amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.